Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nisa Habibillah dengan NIM 8599060092. Di sini teman-teman saya akan melakukan kegiatan praktikum di modul 3 yaitu makanan dengan kegiatan praktikum 2 uji makanan atau uji karbohidrat, lemak dan protein dalam makanan. Yang pertama ada uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu piring plastik, pipet, serta larutan kalium oidida. Bahan makanan yang diuji antara lain ada kentang, biskuit, putih telur rebus, tepung terigu, margarin, tahu putih, apel, pisang, gula pasir, dan nasi. Nah, langkah pertama, semua bahan makanan diletakkan di piring plastik secara terpisah. Sudah dibagi kecil-kecil seperti bagian yang bisa dihaluskan akan dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian, bahan masing-masing tersebut ditetesi larutan kalium oidida sebanyak kurang lebih 3 tetes menggunakan pipet. Uji karbohidrat ini ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman yang menunjukkan adanya kandungan amilum. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan makanan yang menunjukkan perubahan warna biru kehitaman di sini ada kentang, biskuit, tepung terigu, dan nasi. Hal ini menandakan bahwa bahan-bahan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Sementara itu, bahan seperti putih telur, margarin, tahu putih, apel, pisang, dan gula pasir tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan sehingga tidak mengandung amilum. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan ya bahwa tidak semua bahan makanan itu mengandung amilum dan uji kalium oidida dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada makanan. Selanjutnya teman-teman kita akan ke percobaan yang kedua yaitu uji lemak. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada piring plastik, pipet, kertas coklat sampul berukuran 10x10, lilin, senter, serta berbagai macam bahan makanan yang akan diuji. Jadi ada langkah pertama, setiap bahan makanan itu diletakkan secara terpisah, kemudian masing-masing bahan dioleskan ke bagian kertas coklat yang berbeda. Setelah semua bahan dioleskan, kertas akan didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, kertas akan diamati dengan cara diterawang menggunakan cahaya senter atau lilin. Apabila ada kertas terlihat bekas noda transparan atau jejak minyak, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Sebaliknya, jika tidak ada bekas, maka bahan tersebut tidak mengandung lemak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, bahan makanan yang meninggalkan noda transparan dinyatakan positif mengandung lemak ya. Nah, dari hasil praktikum yang saya lakukan ternyata bahan yang mengandung lemak atau ada noda transparan pada kertas coklat tersebut yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu. Serta bahan-bahan seperti wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan air itu tidak mengandung jejak lemak. Nah, praktikum ketiga teman-teman ada uji protein. Pada praktikum ini saya akan melakukan uji protein yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu piring plastik, pipet, lilin, jepit, sendok, air kapur, larutan tembaga sulfat, serta beberapa bahan makanan putih telur rebus, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, gula pasir, dan sayuran seperti seledri dan kangkung. Jadi langkah pertama saya akan nyalakan lilin, kemudian bahan makanan dijepit dan dibakar di atas lilin. Yang pertama saya akan membakar bulu ayam. Jika wanginya spesifik seperti bulu ayam, dapat disimpulkan bahwa ternyata bahan makanan tersebut mengandung protein. Bahan yang mengandung protein akan menimbulkan bau seperti rambut atau bulu yang terbakar. Nah, dan dari praktikum saya, bahan seperti putih telur, tempe, daging ayam menunjukkan bau tersebut sehingga bahan-bahan tersebut mengandung protein. Selanjutnya, uji yang kedua menggunakan larutan kimia. Setiap bahan makanan ditetesi air kapur, kemudian ditambahkan larutan tembaga sulfat. Apabila terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka bahan tersebut mengandung protein. Dan berdasarkan hasil pengamatan saya, putih telur, tempe, dan daging ayam menunjukkan perubahan warna ungu sehingga terbukti mengandung protein. Sementara itu bahan seperti gula pasir, tepung terigu tidak menunjukkan perubahan warna ungu sehingga tidak mengandung protein. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa uji pembakaran dan uji kimia dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan protein dalam bahan makanan. Baik teman-teman, itu tadi kegiatan praktikum 2 yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.